Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya sehat selalu ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pertemuan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Silahkan ketua kelasnya dipimpin doa dulu. Oke, baik. Ibu mau tanya nih, apakah kalian semua yang sudah sarapan? Tentunya sudah ya. Oke, ibu mau mengecek semangat kalian. Oke, dengan cara tahu tidak lagu tentang Kalau Kau Suka Hati. Oke, kita nyanyi bersama-sama ya. Ibu mau mengecek semangat dan ketelitian kalian. Oke, semuanya berdiri dong. Iya, kita mulai ya. 1, 2, 3. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Oke, sekali lagi ibu ganti liriknya ya. Hati-hati, nanti harus sesuai apa yang ibu instruksikan, oke? Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Kalau kau suka hati, petik jari. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, hentak kaki. Oke, terima kasih. Semoga semuanya semangat dan siap mengikuti pembelajaran pada pertemuan kali ini ya. Oke, pada pertemuan minggu kemarin kita sudah membahas apa? Ayo, siapa yang ingat? Pada pertemuan minggu kemarin kita sudah membahas bagaimana cara menjawab soal berdasarkan bacaan. Iya kan? Iya, pada pertemuan kali ini beda lagi, kita akan membahas tentang dongeng. Sebelumnya kalian masih ingat kan ibu namanya siapa? Iya, ibu bernama Venitia Eka Wikitasari. Dan pertemuan kali ini ibu tidak sendiri. Ibu bersama ibu guru dan bapak guru yang lain. Silahkan berkenalan dulu Pak, Bu. Nama saya Merita Rizkaryana, NIM 12205193185. Saya Erista Ari Wilujeng, NIM 12205193192. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afganis Bulog, nomor absen 41, NIM 12205193275. Itu dia ibu guru dan bapak guru yang akan membimbing anak-anak tentang materi dongeng kali ini ya. Ya, siapa yang tahu apa itu dongeng? Belum tahu ya? Ya, pas nanti bapak ibu guru yang lain akan menjelaskan apa itu dongeng. Sebelumnya, apa sih Bu tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini? Iya, yang pertama adalah kita bisa membaca dengan suara yang lantang dongeng tersebut dan memahami isinya. Yang kedua, kita nanti bisa menentukan siapa toh Bu tokohnya, bagaimana wataknya, dan apa pesan yang terkandung dalam dongeng tersebut. Jadi tujuannya seperti itu ya. Nanti disimak dan didengarkan dengan baik ya Bapak dan Ibu guru. Setelah itu di akhir pertemuan kali ini Ibu dan Bapak guru akan memberikan pertanyaan yang harus dijawab oleh anak-anak. Oke, semangat semuanya. Oke. Hari ini kita akan belajar mengenai dongeng. Siapa di sini yang suka membaca dongeng? Oke, semuanya suka ya membaca dongeng. Nah, anak-anak, dongeng merupakan cerita khayalan atau cerita yang tidak benar-benar terjadi. Biasanya dongeng ini diceritakan secara turun-menurun. Siapa yang tahu fungsi dari dongeng? Iya, betul sekali. Fungsi dari dongeng adalah untuk menghibur. Jadi, selain untuk menghibur, fungsi dari dongeng adalah menyampaikan ajaran moral. Dengan membaca dongeng, kita bisa mengetahui pesan moral atau nasihat yang ada dalam cerita tersebut. Ketika membaca dongeng, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Ayo, siapa yang tahu? Iya, betul, ada lafal. Kemudian ada apa lagi? Iya, ada intonasi suara. Kemudian ada apa lagi? Betul, ada ekspresi dan tanda baca.
Jadi anak-anak, hal-hal yang perlu diperhatikan ketika membaca dongeng yang pertama adalah lafal. Jadi ketika kita membaca dongeng, kita harus mengucapkan kata dengan tepat dan juga jelas. Kemudian yang kedua ada intonasi suara. Jadi ketika kita membaca dongeng akan ada nada datar, ada nada naik, dan juga ada nada turun. Yang ketiga adalah ekspresi, yaitu membaca dengan penuh perasaan. Yang keempat ada tanda baca. Nah, ketika kita membaca dongeng, kita harus memperhatikan tanda baca. Misalnya, ketika kita bertemu dengan tanda baca titik, jadi kalian harus berhenti terlebih dahulu, kemudian baru melanjutkan ke kalimat berikutnya. Nah, sekarang Ibu akan beri tayangan video dongeng. Anak-anak simak dan pahami isinya ya. Semut dan belalang. Pada siang hari di akhir musim gugur, satu keluarga semut telah bekerja keras sepanjang musim panas untuk mengumpulkan makanan. Kini mereka mengeringkan butiran-butiran gandum yang telah mereka kumpulkan selama musim panas. Saat itu datang seekor belalang yang kelaparan dengan sebuah biola di tangannya. Ia memohon dengan sangat agar keluarga semut itu memberikan sedikit makan untuk dirinya. Apa? Tidakkah kamu telah mengumpulkan dan menyiapkan makanan untuk musim dingin yang akan datang ini? Selama ini apa saja yang kamu lakukan sepanjang musim panas? Saya tidak punya waktu untuk mengumpulkan makanan. Saya sangat sibuk membuat lagu. Dan sebelum saya sadari, musim panas pun telah berlalu. Semut tersebut kemudian mengangkat bahunya karena merasa gusar. Membuat lagu, katamu? Baiklah, sekarang setelah lagu tersebut telah kamu selesaikan pada musim panas, kini saatnya kamu menari. Kemudian semut-semut tersebut membalikkan badan dan melanjutkan pekerjaan mereka tanpa memperdulikan sang belalang lagi. Ada saatnya untuk bekerja dan ada saatnya untuk bermain. Baik anak-anak, pada materi selanjutnya kita akan membahas tentang cara menentukan tokoh dan cara menentukan watak tokoh. Yang pertama, cara menentukan tokoh. 1. Membaca teks secara berulang-ulang. Artinya, kita harus membaca teks secara seksama dan secara sungguh-sungguh. Yang kedua, mencari tokoh yang sering muncul di dalam cerita tersebut. Dengan kita membaca seksama dan membaca dengan sungguh-sungguh, kita dapat melihat tokoh-tokoh siapa saja yang sering keluar dalam cerita tersebut. Yang ketiga, menentukan sifat tokoh tersebut sesuai cerita. Dengan membacanya tadi, kita juga bisa melihat sifat-sifat tokoh tersebut dalam cerita. Kemudian, materi selanjutnya adalah cara menentukan watak tokoh. Watak tokoh yang pertama dapat diketahui dengan tempat atau lingkungan tokoh tersebut. Jadi, dalam cerita tersebut, di mana lingkungan tokoh tersebut berada, itu bisa menentukan watak atau sifat tokoh tersebut. Yang kedua, cara bicara atau dialog dengan tokoh lain. Tentunya cara bicara tokoh dan gaya bicaranya tentu bisa dapat menentukan watak dan menjadi ciri-ciri watak tersebut. Yang ketiga, keterangan dari tokoh lain. Tokoh lain dapat memberikan keterangan langsung dalam cerita tersebut tentang tokoh tersebut. Misalnya ketika membicarakan dengan tokoh lain terhadap tokoh tersebut. Yang keempat, cara berdandan tokoh.
Jadi penampilannya tokoh itu akan memberikan petunjuk untuk kita bisa melihat bagaimanakah watak tokoh tersebut. Yang kelima, penampilan tokoh. Penampilan tokoh dalam cerita tentu menggambarkan watak tokoh yang terjadi dalam cerita tersebut. Jadi penampilannya sangat menentukan. Tentu penampilan orang yang jahat dan dengan orang yang baik tentu berbeda. Dari situ dapat menjadi cara menentukan tokoh, cara menentukan watak tokoh. Yang keenam, menentukan setting cerita. Jadi pada setting cerita tersebut, bagaimana alur dari cerita tersebut, bagaimana latar, dan bagaimana kelakuan yang dilakukan oleh tokoh tersebut terhadap alur cerita. Itu bisa dilihat apakah apa yang dilakukan oleh tokoh tersebut. Itu tadi adalah cara menentukan tokoh dan watak tokoh. Nah, yang terakhir yaitu amanat. Apa sih amanat itu? Ada yang tahu? Jadi, amanat itu adalah sebuah kata yang memiliki arti pesan, nasihat, atau keterangan. Nah, ciri-ciri amanat itu biasanya disampaikan pada bagian akhir cerita. Amanat itu bisa diketahui secara jelas dalam bentuk nasihat, peringatan, saran, maupun larangan yang berhubungan dengan tema utama suatu cerita atau dongeng. Gitu ya. Nah, cara menentukan amanat itu bagaimana sih? Cara menentukan amanat dalam cerita atau dongeng cukup mudah. Intinya amanat itu berisi nasihat, peringatan, saran, atau larangan. Nah, untuk hal yang bersifat positif, penulis cenderung menggunakan kalimat ajakan, sedangkan untuk hal yang negatif biasanya penulis cenderung menggunakan perintah larangan. Gitu ya. Nah, jadi apa sih kesimpulan dari pelajaran kita hari ini? Dari pengertian dongeng tadi. Dari pengertian dongeng tadi apa? Ya, dongeng merupakan cerita khayalan atau cerita yang tidak benar-benar terjadi. Lalu, yang perlu diperhatikan dalam dongeng itu apa? Ya, lafal, intonasi suara, ekspresi, dan tanda bacanya. Kalau tokoh, apa? Ya, orang atau peran yang mengalami peristiwa di dalam cerita. Kalau watak, ya, sifat atau karakter yang dimiliki tokoh. Lalu amanat. Apa amanat tadi? Ya, sebuah kata yang memiliki arti, pesan, nasihat, atau keterangan. Oke, tugas untuk hari ini yaitu menentukan judul dongeng, siapa saja tokohnya, bagaimana watak setiap tokoh, apa yang terjadi pada belalang pada musim panas, dan pesan yang dapat diambil dari dongeng tersebut. Jadi ada 5 soal ya.
pertemuan depan kita bahas bersama-sama, kita belajar bersama-sama, jadi nggak usah takut salah ya. Oke, pertemuan kita sampai di sini saja. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Oke, tetap semangat belajar dan jangan lupa dengan tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.